Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marita Nurami Bulan. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan jurusan Matematika Universitas Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan atau PPL di tempat saya bertugas, yaitu di SMP Nurul Islam Jakarta Utara. Bagaimana keseruannya? Mari kita ke lokasi. Yang nggak hadir hari ini siapa? Farah kenapa? Farah Alpa. Kemarin ada ya hari Jumat ya? Farah. Terus? Nadia kenapa Nadia? Sakit. Silakan menyanyikan lagu Indonesia Raya, silakan berdiri semua. Coba dipandu oleh Cika. Cika, maju ke depan. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dan silakan duduk kembali ke Cika. Terima kasih. Hari ini Ibu akan memberikan kata-kata motivasi buat kalian semua, biar kalian semua tambah semangat belajar MTK-nya. Siap? Oke. Satu kata motivasi buat kalian semua. Ingatlah selalu bahwa setiap perjuangan adalah kesempatan untuk tumbuh sebagai pribadi dan memperoleh keterampilan yang baru. Ya, jadi kalian harus selalu semangat. Jangan datang ke sekolah nggak semangat. Kalian happy hari ini siang ini? Happy meskipun suasana panas banget ya, sampai AC aja dikalahkan oleh cuaca yang sangat panas. Sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, masih ingat nggak materi yang kemarin? Ayo angkat tangan. Kemarin mempelajari materi apa? Yo, apa? Yang kemarin. Apa? Yang kemarin apa? Gak ada yang ingat? Ya, suruh Aiska. Membandingkan bilangan bulat dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, membandingkan bilangan bulat dari yang terkecil dan yang besar. Kita menggunakan metode apa kemarin? Kancing. Sebenarnya kan koin. Koinnya nggak ada dua warna. Jadi kita pakai kancing warna apa kemarin? Putih sebagai negatif, hitam sebagai positif. Kalau posisi di tengah berarti apa? Netral, 0 ya. Kalau kita ke kanan berarti positif. Kalau kita ke kiri negatif. Kalau positif diapain? Diapain kemarin? Diletakkan. Kalau negatif kemarin diambil. Good job buat kalian semua. Kita beri aplaus dulu. Ingat ya. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan menentukan hasil operasi hitung bilangan ya, yang berdasarkan perkalian dan pembagian dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, saya ingin tanya nih, kira-kira bilangan bulat tuh dalam kehidupan sehari-hari mempelajari tentang apa? Menghitung cuaca. Apalagi? Selain cuaca? Ayo kemarin apa? Hah?
Waktu. Waktu. Jual beli. Apalagi? Banyak ya? Banyak sekali. Materi hari ini tentang perkalian dan pembagian. Silakan bukunya dikeluarkan, buku paket, buku tulis LKS yang ada semua. Silakan. Kalau nggak salah di situ halaman 44 ya, tentang perkalian dan pembagian. Sudah siap semuanya? Sudah ya? Oke, kita masuk ke, lihat dulu, fokus ya. Sudah semuanya? Oke. Semangat, semangat. Bilangan bulat, perkalian dan pembagian. Oke, lanjut. Di sini untuk mempelajari perkalian dan pembagian bilangan bulat ya, tanda sama itu kita ibaratkan sebagai positif ya. Udah jelas itu? Tanda beda itu adalah negatif ya. Kalau kemarin kita dalam penjumlahan dan pengurangan kita masih menggunakan metode kancing. Hitam sebagai positif, putih sebagai negatif. Tanda sama itu tanda yang tidak berubah. Jadi misalkan di situ 3 dikali 7. Ya. Misalkan Ibu kasih contoh. 3 dikali 7. Nih, 3 dikali 7. Di sini kan positif semua nilainya. 3-nya positif, 7-nya positif. Hasilnya 21. Sekarang kita cari lagi. Min 3 kali min 7. Sama enggak? Sama-sama dengan tanda yang sama. Sama. Hasilnya sama kan? Sama. 21. Paham anak-anak? Paham ya? Oke. Untuk tanda beda yaitu negatif, dia mempunyai tanda yang beda. Apanya di mana? Nah, kita lihat. 3 kali min 7. Nah, bedanya di mana, Ibu? Bedanya di sini. Ini kan negatif. Di sini positif. Jadi bedanya di situ. Ya. Jadi berapa hasilnya? Hasilnya adalah min 21. Kira-kira masih menggunakan metode kancing nggak kalau gini? Nggak usah ya. Sebenarnya penjumlahan dan pengurangan itu cara belajarnya itu lebih mudah ke sini loh. Ke perkalian dan pembagian. Kita lihat aja tandanya. Kalau tandanya sama berarti dia positif. Kalau tandanya beda berarti dia negatif. Ini contohnya sudah ada, sudah jelas ya. 3 kali 7 sama-sama nilainya positif. Hasilnya juga positif. Kira-kira dia nggak paham sampai sini? Apa Ibu kecepatan ngajarnya? Enggak ya? Oke, lanjut. Oke, di dalam sifat perkalian ya, itu ada namanya sifat asosiatif. Sifat apa lagi? Apa lagi? Distributif. Yang pertama sifat komutatif, cuma ditukar aja. Ya, misalkan di sini A kali B sama dengan B kali A. Adakah contohnya Ibu? Ada. Misalkan di sini 2 kali 5 sama dengan 5 dikali 2. Masing-masing ini sama sebenarnya. Samanya kan hasilnya sama. 2 kali 5 berapa? 10. 5 kali 2 berapa? 10. Oke. Sampai sini paham anak-anak? Apa Ibu kecepatan? Enggak ya? Oke. Sifat komutatif sudah terlewatin. Berarti diingat-ingat. A kali B, B kali A. Coba diulangi lagi. A kali B kali A. Oke, lanjut. Sifat asosiatif. Nah, ini adalah pertukaran nih. Kita coba dulu. Ya, A kali B sama kali C ya, sama dengan berapa? Berarti di sini A berapa? Kali berapa? B kali C. Bedanya di mana anak-anak? Tanda kurungnya aja kali ya. Coba kita lihat dulu. A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Kalau ini udah tetap nih ya. Harus kita perhatikan dulu. Kita pakai perkalian dulu.
5 kali 2 kali 5 tutup kali 3. Ini misal ya. Yang A-nya tadi berapa sini? 2 kali B-nya 5 kali 3. Benar. Sekarang kamu lihat 2 kali 5 kali 3 30. Kita lihat yang sebelahnya, kita lihat tetangga sebelah, sama enggak? Sama ya. Yang kita perhatikan yang di dalam ini dulu, biar kamu nggak pusing. Yang di dalam kurung kita perhatikan lebih dahulu. 2 kali 5 kali 3 berapa? 5 kali 15 kali 2 30. Apakah ada yang kesulitan? Nggak ada ya. Oke, lanjut. Sekarang kita sifat distributif. Nah, sifat distributif berarti apa ini? Dikelompokkan. Coba lihat dulu. Coba lihat. A kali B apa? A kali B tambah C sama dengan begini. Apa enggak? Sininya berapa? Terus ini sama ya? A kali B tambah B. A kali B terus tambah A kali C. Kita pakai perumahan dulu. Kira-kira nilainya kasih berapa ini? Kita ambil contoh dulu, nilainya berapa? Yang lebih gampangnya berapa? 2 kali 2 kali berapa? 5 tambah 3. 2 kali 5 berapa? 10. 10 tambah 3 10 tambah 3 apa 13. Sama ya. Oke. Ibu punya sebuah piramid. Nah, ku paga pataku. Ku itu kurang, pa itu apa? Pangkat, betul. K kali bagi apa? Tambah kurang. Kita ya yuk, Gina. Ya, sini. 5 kali kali buka kurung 15 dikurangi 6. Berapa? Betul? Betul. Kita beli tepuk dulu dong. Bisa ya? Sekarang apa kita tunjuk yang nomor B? Yang B siapa? Siap, Putra dong. Tadi kan udah Putri. Siapa yang bisa? Faiz. Siapa yang bisa? 12. Lah, kira-kira di sini ada berapa? Ada kali, ada tambah, ada bagi. Ada berapa? Ada 3. Kali, tambah, bagi. Coba, siapa yang bisa yuk? Tadi kan sudah tuh Putri. Sekarang Putra. Apa kita tunjuk aja? 1. Coba Gina lagi. Yang B. Kita perhatikan dulu. Itu di situ ada kali, tambah, bagi, berarti 3. Berarti berapa? 12 kali min 7. Tutup, tambah, buka kurung, min 16 bagi min 2. Oke. Lanjut. Saling menanggapin ya. Kalau benar, kalau salah bilang aja. Berapa? Min 8. Itu min. Ini kan negatif. Ini 12 kali 7 kan berarti 84. Tambah
8. Ini kan positif. Ini kan negatif. Ini plus kan? Oh iya. Berapa? Berapa? 16. 8, betul. Kan dibagi. Ini kan dibagi. Nggak usah. Oke, berapa hasilnya? Min? 76. Oke ya, beri aplaus dulu buat temannya. Tadi bisa, seharusnya kenapa nggak maju? Malu, enggak. Jangan takut salah dong. Kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu salah kita di mana, benar kita di mana, ya nggak? Iya. Nih, ada soal yang kedua. Ini merupakan soal cerita. Ya, coba kalian baca dulu. Dalam kompetisi matematika, ini butuh ketelitian loh ya. Yang terdiri dari 40 soal peserta mendapat. Nih, lihat, perhatikan dulu. Skor 4 untuk setiap jawaban benar. Ingat, coba kita perhatikan dulu. Di sini kan 4. Dikali berapa? Dikali 27, ya enggak? Ditambah min 2 dikali berapa? 8. Terus ditambah min 1 dikali 5. Total semua berapa? Kamu perhatikan di dalam kurung satu-satu dulu. 4 kali 27 berapa? Berapa? Terus ditambah min 2 kali 8. Terus hasilnya berapa? 80. 80 tuh. Ini hasil akhirnya. Kalau kayak gini ada berapa kodenya nih, bilangannya nih? Cuma ada 1 ya. Cuma ada tanda penjumlahan aja. Paham ya? Yang nggak paham angkat tangan dulu untuk saya cerita ini. Sebelum kita lanjut. Coba Cika, tepuk semangatnya gimana Cika? Biar semangat teman-teman Cika. Tapi Ibu akan memberikan tepuk cinta buat kalian semua. Oke? 1, 2, 3. Semangat. Nanti cintanya nanti terakhir buat kalian semuanya. Nanti ini. Oke. Jadi untuk kesimpulannya berarti kalau misalkan pos tambah pos, pos kali pos hasilnya positif. Neng kali neng hasilnya positif apa negatif? Pos kali neng hasilnya negatif. Neng kali pos hasilnya negatif. Oke, Ibu akan memberikan LKPD buat kalian. Hari ini kita akan tetap diskusi, tapi bentuk soalnya udah berbeda ya. Kita menyelesaikan masalah. Ini ada soal cerita. Ibu akan jelasin dulu. Di sini ada soal cerita, ya. Judulnya Peternakan Sapi Pak Udin, ya. Judulnya Peternakan Sapi Pak Udin. Jadi kamu harus menyelesaikan masalah, ya. Diskusi yang benar sama temennya, nggak boleh individu. Diskusi, namanya diskusi itu bekerja sama, ya nggak? Ya. Oke, dibaca yang benar. Oke, kerjakan. Judulnya sapi, ya. Kamu baca paragraf yang sudah ada. Ini di sini ada kasus, ya, tentang peternakan sapi Pak Udin. Pak Udin punya peternakan sapi, ya. Lihat ceritanya di sini. Kamu harus bisa menyelesaikan masalah. Jadi nanti masing-masing kelompok akan memberikan tanggapan dari kelompok yang lain. Paham? Paham nggak? Oke, kerjakan. Oke, sebentar biar kita fokus dulu. Kita biar kamunya nggak bad mood, nggak bete karena membaca paragraf. Coba Cika akan memimpin ice breaking-nya. Gimana Cika? Cinta lo ya, cinta.
semangat, semangat cinta. Nah, nanti ada kasih tepuk semangat cowboy. Semangat, semangat, iha gitu loh. Muter ya, iha itu. Oke, kita beri tepuk semangat dulu buat temannya. Semangat, semangat cinta. Oke, maju. Masih ditambahin sama Deplin. Cinta. Sini. Ya. Yang kencang ini posisinya Revi lagi sakit karena semangat ngikutin belajar matematika, dia semangat. Kita beri aplaus dulu. Ya, posisi sakit. Badannya demam. Ayo Devi. Jadi saya dari perwakilan kelompok 5 ingin menjawab kesimpulan dari nomor 2. Ya. Selisih susu yang dihasilkan pagi hari dan sore hari dari peternakan Pak Base. Sedangkan banyak susu pada pagi hari 9 liter, banyak susu pada sore hari 7 liter. Jadi selisih susu yang dihasilkan sama dengan banyak susu pada pagi hari dikurang banyak susu pada sore hari. Sedangkan 9 liter kurang 7 liter sama dengan 2 liter. Hasilnya kelompok Revi nggak ada yang memberi tanggapan dari kelompok lain? Serius? Serius gak ada? Coba langsung ibu tunjuk aja biar kamu ngasih tanggapan. Kelompoknya Julfi. Ya, Julfi silakan kamu memberikan tanggapan sama kelompoknya Revi. Apakah sudah jelas? Kalau kurang jelas silakan tanya sama temennya, nggak apa-apa. Jadi dia mengambil kesimpulan yang dikerjakan nomor berapa selisih susu yang dihasilkan di pagi hari dan sore dari peternakan. Ibu jawabnya Pak Udin aja lah. Pak Udin ya. Banyak susu di pagi hari berapa? 9 liter. Di sore hari 7. Kalau ngitung selisih itu gimana sih? Nilai yang besar. Oke, betul Revi. Nilai yang besar, badannya panas ya. Nilai yang besar dikurangi nilai yang kecil, ya. Jadi kesimpulannya apa? Susu yang dihasilkan di pagi hari dan sore itu jadinya 2 liter. Kalau masih ada yang ngasih tanggapan silakan, nggak apa-apa. Ada yang nggak sama? Mungkin jawabannya sama semua? Sama semua? Oke, kita beri tepuk sama semua. Ini anak ini badannya panas nih, demam nih. Semangat, semangat. Oke, terima kasih Repi ya. Oke, silakan duduk. Kita beri aplaus dulu buat Repi. Berarti Repi itu benar-benar baca ya. Kalau kalian nggak baca pasti ngasal jawabannya. Orang jawabannya di situ ada, tinggal kamu baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Upah para pekerja Pak Base Rp 2 juta tiap bulannya karena Pak Base memiliki 4 orang pekerja. Maka banyaknya upah untuk semua pekerja tiap bulannya 2 juta dikali 4 sama dengan 8 juta. Kasih aplaus. Kasih aplaus dulu dong. Tarik kesimpulannya, jangan lupa. Untuk diskusi sudah semua. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 udah, kelompok 3, 4, 5 sudah. Sekarang kita langsung ke tugas mandiri. Silakan keluarkan buku matematika kalian masing-masing. 1 jari kiri digabung menjadi 1. Jadi jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri digabung menjadi 4. Jadi kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri digabung menjadi 6. Jadi kebenaran. 4 jari kanan, 4 jari kiri digabung menjadi 8. Jadi telinga rinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri digabung menjadi 1. Jadi apa? Jadi apa? Hah? Jadi apa? Siap berdoa. Oke. Jadi tugas mandiri cuma ada 3 soal. Silakan
dalam bentuk soal cerita. Oke? Kamu benar-benar membaca, ya. Jangan ngasal. Dibaca tugasnya. Kita lihat dulu nomor 1. Ya. Dalam sebuah permainan jika menang diberi nilai 3, jika kalah bernilai min 2. Dari kita seri min 1. Ya. Sebuah regu telah bermain 35 kali. Dengan 27 kali menang 5 kali seri. Tentukan jumlah nilai yang diperoleh regu tersebut. Gimana? Tadi kan sudah kasih contoh sama Ibu. Ya kan? Coba lihat. Masih ingat nggak? Ini warna apa? Pink. Oke, ini pegang dulu. Ibu pengen nanti di kuisnya kamu akan berekspresi. Jawaban kamu boleh nanti kertas jawaban kamu dilipat dengan kesukaan kamu. Misalkan setelah selesai nih, kamu mengerjakan sudah selesai, dilipat sesuai. Misalkan dalam bentuk pesawat, silakan, nggak apa-apa. Oke, sudah ya? Semuanya udah? Oke, terima kasih. Nanti Ibu akan nilai, ya. Untuk selanjutnya, untuk PR nanti biasa Ibu akan share di grup kelas, ya. Nanti PR dikerjakan, ingat jangan lupa memakai cara, ya. Kalau nggak paham itu tanya sama temannya yang lebih paham. Paham? Terus satu hal lagi, kalian bukunya kan sudah punya nih, buku paket nih, ya. Kalau masih ada materi yang belum lengkap, boleh nanti kalian searching lah di Google, lihat ya. Di situ kan ada materi-materi itu referensi yang tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jadi jangan harus kamu terpatok pada satu buku aja, takutnya nggak lengkap. Ya, kemarin kan seperti biasa kan kalau kita belajar kan Ibu kan kasih tuh buku elektronik tuh biasanya ya. Nanti bolehlah nanti kalian minta filenya ke Ibu, boleh nggak apa-apa. Tapi dipelajari, jangan cuma kamu minta file, disimpan, dibikin bantal. Paham anak-anak? Paham. Oke. Ingat tugasnya seperti biasa, pekerjaan di rumah itu cuma 5 aja, nggak banyak-banyak. Tapi 1, ingat, kalau nggak bisa jangan nyontek, ya. Seperti biasa, hasil pemikiran dari apa? Sendiri. Untuk pembelajaran hari ini, jadi apa sih yang dimaksud dengan perkalian dan pembagian bilangan bulat? Yang kita bahas tadi tentang soal dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan tadi tentang peternakan sapi Pak Udin. Pinjam. Mana tadi LKPD-nya, nanti dikumpulin terakhir. Ya. Tolong, kalian harus dibiasakan untuk membaca setiap materi yang Ibu berikan. Ya. Oke. Sekarang di sini ada refleksi diri. Coba nilai. Hal penting apa? Tulis di jawabannya di sini. Jawabannya. Kalian ngumpulin boleh bentuk pesawat, kodok boleh, nggak apa-apa. Oke, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan untuk refleksi diri kalian masing-masing. Jadi nanti bahkan tahu apakah kalian sudah bisa. Apakah kamu belum puas untuk proses pembelajaran hari ini? Apa yang membuatmu tertarik dalam pembelajaran hari ini? Yang ke-1, apa hal yang penting yang kamu pelajari untuk mempelajari perkalian dan pembagian? Silakan. Yuk. 1, 2. Baru 2 siswa. Untuk hari ini pembelajaran akan berakhir. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Silakan kalian belajar untuk materi berikutnya. Dan jangan lupa kalian harus belajar lebih giat lagi. Paham? Saya anggap untuk materi hari ini tentang perkalian dan pembagian kalian sudah paham. Tolong kalian nanti sering-sering membaca di rumah untuk bentuk soal cerita. Ya? Paham ya? Dan satu hal lagi, untuk tugas jangan lupa dikerjakan. Oke? Sebelum kita berakhir, Ibu kita tepuk semangat dulu. Semangat cinta. Oke, salam cinta buat kalian semua dari Bu Marita untuk kalian kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.